Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul The Blue Sky at Your Feet. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Film Kimika ga Otoshita Aozora atau yang dikenal dengan The Blue Sky at Your Feet bercerita tentang siswi yang bernama Miyu Mizuno. Miyu adalah seorang siswi sekolah menengah atas yang memiliki seorang kekasih bernama Suya Shinohara. Keduanya telah berpacaran menginjak tahun kedua. Saat akan merayakan hari jadi yang kedua, mereka telah merencanakan untuk menonton film bersama. Sebenarnya, ini merupakan agenda tetap yang mereka buat setiap tanggal 1 pada setiap bulannya. Kisah pada awal film ini dimulai dari mimpi Miyu yang terbangun pukul 7 pagi. Ia terbangun dan mematikan alarm jamnya. Saat beranjak dari tempat tidurnya, Miyu tak sengaja menjatuhkan bingkai foto yang berisi fotonya dengan Suya. Bingkai foto itu pun pecah. Namun karena Miyu akan terburu-buru berangkat sekolah, dia kemudian turun menuju ruang makan. Saat berada di ruang makan, Miyu melihat ibunya sedang menyiapkan sarapan dan bekal untuknya. Miyu yang mengetahui lauk yang itu-itu saja, membuatnya tak bernafsu untuk sarapan dan langsung membawa ke dalam kamar, beserta seragam sekolahnya yang sudah disiapkan ibu Miyu sebelumnya. Miyu yang saat itu terburu-buru langsung bersiap-siap untuk sekolah. Setelah siap, Miyu langsung turun dan berpamitan dengan ibunya. Ibu Miyu tak lupa mengingatkan anaknya itu untuk membawa bekal yang sudah disiapkan. Saat keluar rumah, Miyu yang sedang berjalan tidak sengaja dihampiri oleh seorang anak laki-laki yang berlari. Miyu yang kaget langsung merasa sedikit kesal. Namun Miyu tidak begitu menghiraukannya, langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Saat memasuki halaman sekolahnya, Miyu bertemu dengan Sakiko Marui yang merupakan sahabatnya semenjak masuk ke sekolah menengah atas. Keduanya saling menyapa. Sakiko yang teringat akan ada ujian di jam kedua menanyakan kepada Miyu kesiapan sampai mana untuk ujian itu. Miyu yang tidak mengetahui akan ada ujian pun terkejut dan mengatakan bahwa dirinya belum mempersiapkan apapun. Sakiko yang sebelumnya sudah menyiapkan dalam sebuah catatan, akhirnya memberikan catatan tersebut kepada Miyu agar bisa dipelajari sebelum ujian dimulai. Sakiko tiba-tiba teringat ada beberapa hal yang belum ia pelajari. Sakiko meninggalkan Miyu untuk segera sampai ke kelas dan belajar. テスト勉強してきたかなって。テスト4時間目英語のテスト。 Miyu kembali berjalan sendiri. Tak lama kemudian, Yuto Motoyama yang juga sahabat Miyu datang menghampirinya menggunakan sepeda. Setelah menyapa Miyu, Yuto menanyakan kepada Miyu apakah hubungan Miyu dengan Suya baik-baik saja. Akibat perbincangan dengan Yuto, Miyu pun menjadi murung dan merasa hubungannya dengan Suya sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Miyu berada di kelas, dia memikirkan Suya. Saat kelas, Suya sedang berada di lapangan untuk mata pelajaran olahraga. Miyu selalu mendampingi Suya dari dalam kelasnya. Miyu melihat dari kejauhan betapa bahagianya Suya saat bermain bola bersama dengan teman-temannya. Saat sedang fokus melihat Suya, Miyu tidak menyadari bahwa guru sedang membagikan soal ujian ke mejanya. Karena jendela yang tepat di samping kiri Miyu terbuka, membuat lembar soal ujian terbang terkena angin. Guru itu pun langsung menyuruh Miyu untuk segera menutup jendelanya. Dan lagi-lagi, saat akan menutup jendela, Miyu kembali memperhatikan Suya dari atas. Ujian pun berlalu. Miyu dan Sakiko beristirahat untuk memakan bekalnya masing-masing. Miyu yang sudah bosan dengan menu yang dibawakan ibunya merasa kurang nafsu makan. Tetapi Sakiko yang melihat telur gulung buatan ibu Miyu sangat ingin mencicipinya. Dan Miyu memberikan telurnya kepada Sakiko. Sakiko mengatakan kepada Miyu bahwa telur buatan ibu sangat enak. だって全部手作りあげる。いいの？やった。
Yuto yang mendengarnya langsung datang dan mengambil telur buatan ibu Miyu. Ketiganya asik bersenda gurau saat istirahat sekolah berlangsung. Dari kejauhan, Suya memandangi pintu. Saat Miyu menyadari Suya sedang memandangnya dari kejauhan, keduanya pun saling menyapa, dan Suya mengajak Miyu untuk keluar kelas. Suya mengajak Miyu menonton film yang sedang ingin dia tonton di bioskop, dan ini merupakan agenda wajib mereka pada tanggal 1 di setiap bulannya. Miyu dan Suya berjanji bertemu sepulang sekolah dan berangkat ke bioskop bersama. 今日行けるよな映画今日は暇なんだ。なんだよ暇つぶしに誘ってるみたいにじゃあ放課後な Sepulang sekolah, mereka bertemu dan langsung pergi ke bioskop. Setelah mendapatkan tiket di bioskop, Suya tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang mengharuskannya pergi dan membatalkan menonton film bersama Miyu. Miyu saat itu kesal dan hanya membiarkan Suya pergi. Saat Miyu akan kembali pulang, tiba-tiba Suya mengajaknya bertemu kembali. Ketika keduanya bertemu, mereka bertengkar karena Suya membatalkan acaranya secara mendadak. Saat Miyu akan pulang dan meninggalkan Suya, tiba-tiba Suya yang sedang mengejar Miyu tertabrak truk di perempatan jalan. Saat Miyu menyadari semua itu hanya mimpi, dan ia terbangun sama seperti mimpi itu. Untuk menjaga Suya tertabrak truk seperti di mimpi, Miyu mengantisipasi setiap hal yang dilakukan. Pada mimpi sebelumnya, Miyu yang tidak bisa menghubungi Suya di pagi hari karena handphone Suya mati. Kali ini, Miyu mencoba menghampiri Suya ke kelasnya. Namun, ia malah berjumpa dengan Tomoko Nishimura yang terlihat menyukai Suya dan membuat Miyu sangat takut kehilangan Suya. なんで携帯繋がんないの？充電切れないあるわけないでしょ。 Miyu yang sudah tahu keseluruhan cerita di mimpinya mencoba mengubah semua alur cerita yang akan terjadi. Keputusan Miyu kali ini tidak ingin pergi menonton film bersama Suya, agar Suya tidak berada dalam bahaya. Miyu dan Suya berpisah sepulang sekolah, tetapi Miyu mengikuti kemana Suya pergi. Suya pergi bersama teman-temannya merayakan ulang tahun Tomoko di sebuah kafe. Meskipun Miyu sedih, namun Miyu harus berjuang agar Suya tidak dalam bahaya. Malamnya, saat Miyu akan kembali ke rumahnya, di perjalanan dia bertemu dengan Yuto. Yuto kembali menanyakan hubungan Miyu dan Suya yang terlihat renggang. Miyu yang saat itu khawatir dengan keselamatan Suya hanya mengatakan semuanya baik-baik saja, meskipun ia sedang merasa sedih karena Suya semakin dekat dengan Tomoka. Sementara itu, di seberang jalan, Miyu melihat Suya berjalan dengan Tomoka berdua. Yuto kemudian memeluk Miyu dan mengatakan bahwa Yuto menyukai Miyu. Yuto tak ingin melihat Miyu sedih karena hubungan Miyu dan Suya semakin memburuk. Namun setelah Suya berpamitan dengan Tomoka di perempatan jalan, Suya tertabrak truk yang melintas dengan kencang di jalan itu. Miyu yang melihat langsung berlari ke arah Suya dan melihat Suya sudah tergeletak di jalan. Kemudian Miyu kembali terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia bermimpi kembali. Kali ini Miyu benar-benar berhati-hati pada setiap hal yang dilakukannya, berusaha untuk tidak menyakiti orang lain ataupun dirinya sendiri. Pada mimpi terakhirnya ini, ia mengetahui banyak hal mengenai Suya. Mulai dari Suya yang telah menyukainya sejak lama, bekerja paruh waktu saat tidak bisa dihubungi olehnya, dan kesungguhan Suya dalam menyayangi Miyu sebagai seorang kekasih. 充電切れてるでしょ。お熱はないな大丈夫かぼーっとして Miyu seolah sudah sangat memahami alur dari mimpi-mimpi sebelumnya, berusaha menjaga dan membuat Suya merasa bahagia dan aman. Mereka berdua melewati semuanya secara perlahan, hingga pada akhirnya Miyu pulang bersama dengan Suya untuk memastikan bahwa Suya tidak akan tertabrak truk seperti sebelumnya. Tiba-tiba saat keduanya harus berpisah karena arah rumah mereka yang berbeda, Miyu menyeberangi jalan dan meninggalkan Suya.
Tak diduga, ternyata truk itu kembali muncul dengan kencang. Suya yang melihat kekasihnya sedang dalam bahaya, berlari untuk berusaha menyelamatkan Miu. Keduanya terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan itu. Miu tersadar terlebih dahulu di ranjang tempatnya berbaring. Ibu Miu yang telah menjaga Miu berbahagia karena anaknya sudah sadar. Akan tetapi, Miu mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ternyata semuanya merupakan mimpi dari tidurnya akibat kecelakaan yang dialaminya bersama Suya. Miu pun menanyakan kabar Suya kepada ibunya. Ibunya mengatakan bahwa Suya sudah menyelamatkan hidup Miu dari kecelakaan itu. Dan kini Suya sedang koma. Hal tersebut membuat Miu merasa sangat sedih dan menyesal. Kemudian Miu mendatangi kamar Suya untuk melihat kondisinya. Miu yang tidak kuasa membendung kesedihannya kembali ke kamarnya. Ibu Miu memberikan surat ke iPad Miu yang dituliskan oleh Suya yang sudah disiapkan sebelumnya. Miu membaca surat itu dan sangat tersentuh dengan kasih sayang Suya kepada Miu yang selalu ingin membuat Miu bahagia. Namun, Miu akhir-akhir ini berprasangka bahwa Suya sudah tidak menyayanginya lagi. Hari terus berganti. Suya pun telah bangun dari komanya yang cukup lama. Keduanya kembali menghabiskan waktu bersama berdua dan mengingat saat mereka baru menjadi sepasang kekasih. Akhirnya, mereka datang ke bukit di mana tempat itu merupakan tempat pertama kali mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Miu pun semakin menyadari bahwa semua yang dilakukan Suya sangat tulus untuk menyayanginya. Kisah ini berakhir dengan keduanya berjanji untuk saling menjaga satu sama lain dan berusaha membuat pasangannya bahagia. Dan film pun tamat.